Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan serta mensimulasikan salah satu hacking dasar yaitu phishing pada website Facebook. Sebelumnya, apa itu phishing? Phishing merupakan tindakan kejahatan digital berupa pencurian informasi dan data pribadi dengan teknik pengelabuan. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari untuk tujuan kejahatan. Berikut merupakan karakter phishing yang pertama, yaitu meminta informasi pribadi. Meminta informasi pribadi dilakukan dengan meminta korban untuk memverifikasi informasi akun atau dengan memberikan tautan aman yang mengarah ke situs web palsu. Yang kedua, menciptakan rasa urgensi. Pelaku akan berkali-kali mencoba menciptakan rasa urgensi dengan mengklaim bahwa akun korban telah disusupi atau dengan memberikan informasi bahwa korban perlu mengambil tindakan segera untuk menghindari sesuatu yang negatif. Yang ketiga, menggunakan email palsu. Email palsu yang digunakan yaitu email dengan menggunakan logo dan merek perusahaan yang sah untuk membuat email mereka tampak lebih kredibel. Dan yang terakhir, membawa ke situs phishing. Pelaku phishing akan membuat situs yang tampak identik sebagai situs verifikasi akun yang sah, namun hal itu merupakan sebuah situs palsu. Berikut merupakan jenis phishing. Yang pertama, ada deceptive phishing, yaitu upaya penipuan dengan menggunakan identitas dari instansi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu yang kemungkinan besar dapat dikenal oleh calon korban. Yang kedua, web phishing. Pada umumnya, serangan phishing akan diarahkan ke suatu web palsu. Web palsu ini sudah didesain semirip mungkin dengan aslinya dan menggunakan domain palsu yang dibuat mirip. Yang ketiga ada spear phishing. Dalam jenis phishing ini, pelaku telah menargetkan calon korban, hampir serupa dengan email phishing, namun spear phishing umumnya telah dikembangkan dengan menyapa calon korban dengan nama lengkap dan informasi lengkap tentang korban. Dan yang terakhir terdapat whaling. Hampir serupa dengan spear phishing, whaling adalah aksi phishing dengan menargetkan korban. Bedanya, target whaling adalah orang-orang atau individu yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tertentu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja metode phishing menggunakan bantuan dari XAMPP. Jadi yang pertama di sini kita membutuhkan web browser, yaitu untuk membuka Facebook dalam website. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu yang kedua di sini kita membutuhkan text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, maaf. Selanjutnya di sini saya membutuhkan XAMPP yang mana ini merupakan localhost yang nanti kita bisa menjalankan program yang telah kita buat. Baik, untuk hal yang pertama dapat dilakukan adalah kita dapat membuat folder di dalam folder htdoc. Jadi kita buka XAMPP, lalu kita masuk ke dalam folder htdocs. Lalu di sini sudah pastikan XAMPP dan htdocs, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita bisa klik new. Lalu kita bisa klik folder dan kita akan membuat folder dengan nama phishing. Oke, bisa dilihat bahwa folder phishing telah dibuat. Selanjutnya kita bisa membuka Visual Study Code. Lalu kita bisa klik file untuk membuat file dalam PHP. Klik file lalu new text file. Oke, di sini kita bisa saya punya note untuk codingan daripada PHP-nya. Codingan ini nanti akan menjadi folder atau menjadi file untuk rekaman dari hasil phishing yang kita lakukan. Jadi ini bisa di copy saja, lalu kita bisa pastekan di dalam Visual Studio Code-nya. Oke, sudah terpaste. Lalu di sini kita bisa klik Save As aja. Kita save as ke dalam folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder phishing. Oke, lalu kita bisa beri nama yaitu phishing.php. Oke, kita save. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa phishing.php-nya sudah tersimpan di dalam folder.
Lalu selanjutnya kita akan membuat folder atau file dalam bentuk HTML yang mana ini nanti digunakan untuk tampilan daripada tampilan awal dari Facebook. Nah, caranya itu kita bisa membuka Facebook dulu di dalam Microsoft Edge atau browser kita. Oke, di sini kita klik Facebook, lalu ada Facebook login, kita klik aja. Dan berikut merupakan tampilan dari halaman awal Facebooknya. Lalu kita bisa membuka source code atau kode-kode yang ada di dalam tampilannya dengan mengklik Ctrl U. Setelah itu kita bisa klik Ctrl A, lalu kita copy untuk kodenya. Oke, selanjutnya kita bisa membuka file Studio Code, lalu new text file lagi. Lalu kita bisa paste saja di dalam Visual Studio Code-nya yang telah kita paste tadi dari tampilannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan find daripada action sama dengan. Jadi bisa klik Ctrl F aja lalu cari action sama dengan. Oke, kita klik show more. Oke, lalu berikut merupakan action sama dengannya. Jadi ini kita bisa hapus aja, lalu kita bisa ganti menjadi phishing.php yang mana nanti agar rekamannya itu bisa masuk ke dalam program yang telah kita buat. Jadi kita hapus saja ini, lalu kita ketikkan phishing.php. Oke, beres, lalu kita klik save as. Lalu kita bisa simpan lagi di dalam folder yang telah kita buat dengan nama index.html. Oke, di sini sudah terbuat ya index.html-nya di dalam file phishing yang telah tadi kita buat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan halaman login dari Facebook yang rekaan atau yang palsu. Nah, namun sebelum kita masuk ke halaman tersebut, kita harus memastikan dulu bahwa SAMPP-nya sudah start. Nah, di sini yang di start itu hanya yang Apache dan yang MySQL. Karena apabila ini tidak di start, maka tampilan Facebook login yang palsunya itu tidak bisa ditampilkan karena dia masih tersimpan di localhost. Nah, untuk menampilkan halaman Facebook login yang rekaan itu, kita tinggal ketikkan localhost 8080 phishing, kemudian kita enter. Nah, kita sekarang sudah masuk ke halaman login dari Facebook tapi yang rekaan atau yang palsu. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk membandingkan dengan yang asli, kita coba buka Facebook-nya juga. Ini Facebook. Ini masuk atau daftar. Nah, ini adalah tampilan Facebook login untuk yang asli. Nah, untuk perbedaannya tidak terlalu jauh. Namun kita dapat melihat bahwa domainnya di sini untuk yang rekaan atau yang palsu ini masih localhost. Dan untuk yang asli ini facebook.com. Nah, tapi untuk pelaku phishing mungkin mereka akan mengubah domain ini juga hampir sama persis dengan domain dari Facebook aslinya, sehingga si korban tidak curiga atau tidak mengetahui bahwa tampilan tersebut adalah tampilan palsu. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan data. Di sini ada email dan password. Sekarang kita coba masukkan. Mungkin kita akan memasukkan ini cindymudiantini@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya bebas. Di sini saya masukkan cindy123 saja. Di sini udah cindy123. Oke, sekarang kita akan login dan melihat apa yang akan terjadi. Ini kita klik login. Nah, ketika kita mengklik login, kita tidak masuk ke halaman beranda Facebook.
Nah, harusnya kan kita setelah login masuknya ke beranda Facebook. Nah, ini kita malah dialihkan ke halaman login lagi. Nah, bedanya kita dialihkan ke halaman login yang asli. Nah, facebook.com yang tadi kan yang localhost itu yang rekaan atau yang palsu. Nah, di sini kita diarahkan ke yang asli, login asli. Nah, apabila kita memasukkan kembali username dan passwordnya, maka kita akan masuk ke halaman beranda Facebook yang asli. Nah, namun karena tadi kita sudah memasukkan email dan password di halaman Facebook login yang rekaan, maka data tersebut sebenarnya sudah masuk ke pelaku phishing tanpa si korban sadari. Nah, kita bisa lihat data tersebut di file rekam ini. Kita buka file rekamnya, kita lihat di paling bawah. Nah, dapat dilihat di file rekam ini sudah ada email yang tadi dimasukkan, yaitu cindymudiantini@gmail.com. Jadi dapat dibuktikan bahwa data yang dimasukkan oleh si korban di halaman Facebook login yang palsu itu akan masuk ke pelaku. Nah, mungkin pelaku phishing akan membutuhkan atau membuat si korban memasukkan lebih dari hanya sekadar email saja. Mungkin data-data pribadi lainnya yang lebih detail. Nah, untuk orang awam mungkin tidak akan sadar bahwa tampilan yang tadi itu adalah tampilan palsu dan mereka akan memasukkan data-data mereka dengan tanpa terpaksa karena tidak mengetahui bahwa tampilan website tersebut adalah tampilan palsu atau tampilan rekaan yang dibuat oleh pelaku phishing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.